Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan untuk ayat ini akan saya bacakan bagi kita sekalian. Di bawah judul Nasihat-Nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belahlah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekian jauh pembacaan Alkitab kita di saat ini. Kita masuk dalam khotbah, dan khotbah kita di saat ini diberi judul Jangan Malas Berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa bukan hanya berbicara tentang setumpuk permohonan dan permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan atau sikap tubuh kita saat berdoa, tetapi yang terutama ialah sikap hati kita saat kita mencari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa sesungguhnya adalah hal yang mudah dilakukan oleh semua orang, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali ketika sedang terdesak masalah berat. Nah, di saat itulah orang-orang akan berdoa dengan segala macam cara. Doa benar-benar mendorong kita fokus kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan hanya kepadanya. Kita bisa menonton televisi selama beberapa jam, kita bisa bermain game dengan lama, kita bisa bermain dengan teman-teman kita dengan begitu lama, tetapi kadang kita melupakan jam-jam untuk berdoa. Tetapi kadang juga kita lupa berdoa kepada Tuhan. Padahal doa orang percaya sangat besar kuasanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus mendapati Petrus dan kedua anak Zebedeus yang sedang tertidur saat Tuhan Yesus ajak untuk menemaninya berdoa di Taman Getsemani, berkatalah Tuhan kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Itu terdapat di dalam Matius 26 ayat 40 sampai dengan 41. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemalasan dan kenyamanan seringkali menjadi faktor penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika kita malas, kadang kita lupa untuk berdoa. Bahkan doa makan pun kadang kita lupakan. Kemalasan dan kenyamanan secara daging harus kita lawan dan tidak boleh kita biarkan begitu saja. Jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen menempatkan doa di urutan yang paling terakhir. Yakobus menegaskan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, yaitu terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Untuk itu jemaat Tuhan, marilah jadilah orang-orang Kristen yang selalu rajin berdoa. Jangan hanya kita berdoa ketika kita sedang mendapati masalah, ketika kita sedang ada dalam pergumulan, dan di saat itulah kita akan mencari Tuhan, kita akan berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Jadilah orang-orang Kristen, jadilah orang-orang percaya
yang rajin berdoa, dan yang selalu mencari Tuhan di setiap saat. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin.